Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya M. Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com di program Top 5 IDX Channel yang mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Pasar modal Indonesia pada awal pekan ini diramaikan oleh kabar terkait pergerakan menarik dari saham-saham pengisi utama bursa. Dari saham PACK yang melonjak tajam hingga menembus batas auto rejection atas selama beberapa hari beruntun, hingga saham-saham emiten emas yang kompak tertekan akibat aksi ambil untung investor. Sementara itu, DOID menjadi sorotan terkait ekspansi agresifnya ke Australia dan Amerika Serikat yang menegaskan posisinya sebagai kontraktor tambang Indonesia dengan jejak global terluas. Di sisi lain, sektor perbankan dan BUMN juga tak kalah ramai. BCA kembali mengisyaratkan pembagian dividen interim pada akhir tahun, melanjutkan tradisi panjangnya memberi imbal hasil kepada pemegang saham. Sedangkan Danantara melalui Rosan Roslani mengungkap rencana besar merampingkan jumlah BUMN dari lebih dari 1.000 menjadi maksimal 340 perusahaan. Gabungan berita ini menunjukkan bagaimana bursa, korporasi, dan pemerintah sedang bergerak dalam arah restrukturisasi dan penyesuaian strategis menuju akhir 2025. Kami sudah merangkum berita-berita terpopuler hari ini untuk Anda, Sobat Investor. Berikut Top 5 IDX Channel. Berita pertama, saham PACK, arah 4 hari beruntun, simak proyeksi analis. Saham PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk atau PACK melanjutkan rally spektakulernya dengan menyentuh auto rejection atas atau arah 10% pada Senin 20 Oktober 2025. Dalam 5 hari beruntun, 4 diantaranya PACK sukses menembus batas atas dan tercatat melonjak hingga 326% sejak awal tahun. Aksi ini terjadi seiring antusiasme investor atas rencana penerbitan obligasi wajib konversi atau OWK senilai 3,26 triliun melalui skema rights issue. Dana segera tersebut akan digunakan untuk mendukung akuisisi dan modal kerja, sekaligus menggeser fokus usaha PACK dari percetakan digital menuju sektor pertambangan nikel. PT Eko Energi Perkasa atau EEP sebagai pemegang saham mayoritas siap menjadi pembeli siaga dan menyerap OWK yang tidak terambil publik. Meski begitu, manajemen mengingatkan bahwa pemegang saham yang tidak berpartisipasi dalam rights issue berisiko terdilusi hingga 95%. Anggaran ambisius ini dinilai anggapan pasar sebagai strategi transformasi agresif untuk menjadi pemain baru di industri mineral. Berita kedua, saham emiten emas kompak tumbang, PSAB anjlok 11%. Setelah serangkaian rally panjang, saham-saham emiten emas kompak tertekan akibat aksi ambil untung. Tekanan terdalam dialami PT J Resource Indonesia Pacific Tbk atau PSAB yang anjlok 11,27% ke level Rp635 per unit. Emiten lain seperti emas, HRTA, BRMS, dan ARCI turut melemah antara 6 hingga 7%. Pelemahan harga terjadi saat harga emas dunia stabil di level 4.253 US dollar per ons. Pasca penurunan tajam pada Jumat sebelumnya. Pasar saat ini menanti pertemuan penting antara Menkyu AS Scott Bessent dan Wakil PM Cina He Lifeng yang diperkirakan akan menentukan arah negosiasi dagang baru. Meski saat ini terkoreksi sepanjang tahun 2005, harga emas masih menunjukkan kenaikan lebih dari 60%. Kenaikan itu dipicu oleh ketidakpastian global, ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed, dan pembelian masif oleh bank sentral. Para analis menilai penurunan saat ini sebagai fase konsolidasi sebelum potensi rebound baru. Berita ketiga, siapa pemilik saham DOID? Ekspansinya hingga Australia dan Amerika Serikat. PT Buma International Group Tbk atau DOID, dulunya bernama Delta Dunia Makmur, merupakan emiten jasa kontraktor pertambangan batubara yang menguasai sekitar 15% pangsa pasar nasional. Lewat anak usaha Buma, perusahaan ini menjalankan operasi penambangan menyeluruh mulai dari pengupasan tanah hingga reklamasi. DOID saat ini sudah meluaskan sayap ke Australia dengan mengakuisisi Open Cut Mining East milik Downer dan ke Amerika Serikat melalui Atlantic Carbon Group yang memproduksi antrasit. Ekspansi ini menjadikan DOID sebagai salah satu emiten energi Indonesia dengan jejak internasional terluas. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia per 30 September 2025, pemegang saham terbesar DOID adalah Northstar, tambang persada dengan porsi 38,22%. Saham masyarakat memegang pangsa 39,27%. Saat ini, saham DOID diperdagangkan di level 316 per saham, turun 8% dalam sebulan terakhir. Namun masih dipandang stabil di tengah kondisi komoditas global yang bergejolak. Berita keempat, BBCA ungkap potensi dividen interim pada akhir tahun. PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA dikabarkan akan membagikan dividen interim pada Desember 2025. Meneruskan tradisi yang telah berlangsung lebih dari 15 tahun.
Direktur Keuangan BCA Vera Evelyn menyatakan BCA selalu konsisten memberikan dividen setiap akhir tahun sebagai bagian dari komitmen terhadap pemegang saham. Pada tahun sebelumnya, payout ratio BCA mencapai 68% dari total laba bersih, suatu angka yang dinilai tinggi untuk industri perbankan. Sepanjang 9 bulan pertama 2025, BCA membukukan laba 43,4 triliun atau tumbuh 5,7% dibandingkan periode sama tahun 2024. Dividen interim biasanya dicarikan pada bulan Desember, sementara dividen final dibagikan pada April atau Mei tahun berikutnya. Investor saat ini menanti pengumuman resmi dari perseroan yang akan diperkirakan dirilis pada akhir November 2025. Berita kelima, demi efisiensi Danantara bakal rampingkan 1044 BUMN menjadi 230 hingga 340 perusahaan. CEO BPI Danantara, Rosan Roslani mengumumkan rencana konsolidasi besar-besaran terhadap BUMN dalam 5 tahun ke depan. Dari total 1044 entitas saat ini, hanya akan tersisa sekitar 230 hingga 340 perusahaan setelah proses penyederhanaan selesai. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah aset negara. Rosan menegaskan, fokus Danantara bukan pada pengurangan jumlah BUMN semata, melainkan peningkatan kualitas dan daya saing portofolio. Saat ini, tim Danantara telah melakukan pemetaan terhadap 12 sektor industri di bawah kelolaannya. Rosan menyatakan konsolidasi ini akan mendorong optimalisasi aset, peningkatan sinergi, dan penciptaan nilai lebih besar bagi perekonomian nasional. Dalam acara HIPMI Danantara, Business Forum di Jakarta, awal pekan ini dia menegaskan pemerintah ingin menciptakan BUMN yang lebih kuat dan lebih berdaya saing. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Faizal pamit undur diri, harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.